Oke, untuk yang pertemuan kali ini kita akan ngebahas untuk apa namanya untuk yang uh, present perfect gitu ya. Present perfect kita akan coba lihat seperti apa apa namanya seperti apa itu apa namanya detailnya. Oke, saya share screen. Oke, di layar teman-teman juga bisa kelihatan ya. Meeting 13, I've never heard of that, gitu ya. Oke, I've never heard of that. Terus kemudian Nggak ada. Ini gue sekalian zoom ya. okay, so snapshot. Which dishes are made with meat, with fish or seafood? Have you ever tried any of these dishes? Which ones would you like to try? What ethnic foods are popular in your country? Okay. Oke, kita lihat ya. So listen and practice. Steve says, hey, that sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes, I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. That sounds scary. Okay. Okay, listen and practice. Okay, lihat ya di kalimat sini. Hey, that sounds strange. Dia maksudnya, waduh ini kedengarannya aneh gitu ya, kedengarannya kok beda gitu ya. Snails, tahu kan snails? Snail, siput, siput dengan garlic, siput dicampur dengan garlic, garlic itu bawang putih. Gitu. Have you ever eaten snails? Kamu pernah coba siput? Ya, saya pernah coba gitu kan. Yes, I have gitu loh. I had them here just last week. I had them here maksudnya. Jadi ini menu snailnya itu menjadi menu favoritnya si Katie dalam minggu yang lalu gitu loh. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes, I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. That sounds scary. Gitu kan? Oke. Oke, sekarang kita lihat untuk penggunaannya ya, penggunaan dari apa namanya present perfect tense. Ya. Jadi strukturnya jadi ada affirmative, ya kan, kemudian negatif, kemudian juga interrogatif. Affirmative itu kalimat positif ya. I have done my homework, gitu kan. Kalau negatif itu I haven't done my homework. Interrogatif itu kalimat tanya itu have you done your homework. Nah kemudian kalau jawaban singkatnya yes I have atau no I haven't gitu loh. Oke. Nah, kemudian juga perhatikan untuk penggunaannya adalah untuk actions that still continue up to now. Jadi sampai jadi apa namanya kejadian yang yang masih berlangsung sampai saat ini. He has worked as a doctor since 2005 gitu. Recently finished actions. I have cut my finger. Experiences. He has tried rock climbing. Actions which happen at an unspecified time in the past. Jadi kejadian yang terjadi di masa yang lalu tanpa ada keterangan waktunya. Jadi tanpa ada kepastian waktunya kapan dulu. Adam has bought a new mobile phone. Nah, jadi kalau ada kalimat seperti ini, yang terakhir ini, Adam has bought a new mobile phone, tidak perlu kita tambahkan dengan keterangan waktunya gitu loh. Oke. Oke, next. Adverbsnya just, I have just eaten. So far, I have eaten sushi 3 times so far. Have you ever eaten sushi? I have never eaten sushi before. I have already eaten.
I haven't eaten yet. Saya baru saja makan. Kan kalau just itu so far saya sudah mencoba sushi 3 kali sejauh ini gitu ya sampai sekarang. Have you ever eaten sushi? Kamu pernah coba makan sushi? I have never eaten sushi. Saya nggak pernah makan menu sushi sebelumnya. I have already eaten. Saya sudah mencobanya. Maksudnya already itu untuk penekanan gitu loh. Nah, kemudian kalau yet juga sama. I haven't eaten yet. Saya ini belum makan gitu loh. Oke, kemudian untuk prepositions perhatikan ya untuk keterangannya. Jadi since jadi ada from ada keterangan waktu tertentunya gitu ya. Ada waktu tertentunya, Mas. Jadi I haven't eaten sushi since last year. Saya belum pernah mencoba makan sushi sejak tahun lalu. Jadi kalau untuk for itu untuk periode waktu tertentu, I haven't eaten sushi for 3 years. Jadi selama 3 tahun saya nggak pernah makan sushi. Nah kemudian untuk verbnya itu menggunakan verb 3 atau past participle dengan ada yang regular verbs dan juga irregular verbs. Kalau regular verbs itu mudah tinggal ditambahkan id atau di belakang dari kata kerjanya itu ya. Nah, kalau irregular verbs itu yang harus kalian hafal gitu loh. Ya kan? Ya harus hafal. Kalau verb 1-nya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa. Nah, itu verb 3-nya yang digunakan gitu loh. Misalnya seperti do, itu verb 3-nya menjadi done. Verb 3 atau past participle adalah done. Know, past participle adalah known. Eat, itu past participle adalah eaten gitu loh ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat dulu. Saya mau coba kasih keterangan yang lebih detailnya tuh di slideshow saya. Sebentar ada mau masuk ya. Oke, here we go. Sebentar, ini agak lama ya. Oke, here we go. Present perfect. Saya mau coba jelasin dulu untuk tadi kan udah jelasin secara sekilas. Saya mau coba tambahkan keterangannya di sini. Sebentarnya agak lemot ini. Oke. Present perfect. Kita lihat untuk penggunaannya. Sorry, untuk bentuknya ya. Jadi present perfect itu memiliki bentuk have atau has gitu ya. Kemudian diikuti dengan past participle gitu ya atau verb 3. Nah, kita juga bisa menggunakan singkatan as atau juga singkatan have itu pada saat kita berbicara ya untuk daily conversation. Misalnya contohnya number 1, I have finished the report. Sarah's gone to the supermarket. The president has resigned. I've lost my wallet. I've lost my wallet gitu ya. Nah, kemudian untuk membentuk kalimat negatifnya, kita bisa menambahkan have not atau not gitu loh. Jadi misalnya gini, I haven't finished. He hasn't found yet. We haven't received your booking. No, I haven't told anyone. Nah, kemudian kalau untuk membentuk kalimat tanyanya, to form a question, jadi kita bisa menempatkan have atau has itu sebelum subjek gitu ya. Contohnya, has she left? Where have they gone? Perhatikan ya, has she left? Ini untuk yang yes no question. Kemudian untuk untuk WH questions gitu ya. Jadi seperti itu bentuknya. Where have they gone? Gitu kan. Nah, kemudian untuk yang kalimat yang nomor 3, number 3, have you finished? Ya kan?
Nah, kemudian untuk yang number 4, why has Jack quit his job gitu loh. Nah, kemudian juga dalam percakapan bahasa Inggris, in spoken English, we sometimes contract have to menjadi verb gitu, kemudian has to menjadi s gitu ya. After a question word. Jadi dalam kalimat percakapan bahasa Inggris daily conversation, jadi kan terkadang tuh have itu disingkat menjadi koma di atas ve atau juga s gitu ya setelah kata tanya. Misalnya gini, kata tanya itu misalnya WH questions gitu loh. Where have they gone? Why has Jack quit his job? Gitu loh. Oke, next. Nah, kemudian untuk penggunaannya ini saya coba ada 3 ya. In general tuh ada 3 penggunaan present present perfect gitu ya. Yang pertama itu adalah to talk about a past event or situation that has an impact on the present. Jadi kita mau berbicara mengenai kejadian masa lalu atau situasi yang memiliki dampak sampai dengan saat ini. Contohnya adalah I have lost my wallet, my bike's gone, have you heard, Sue's resigned, at last we have finished. Ya kan, jadi perhatikan pada saat kita menggunakan present perfect, we don't say when the event occurred. Example, the planes landed. Jadi masalah gini, pada saat kita menggunakan menggunakan present perfect ini, kita tidak menambahkan keterangan waktunya. Contohnya misalnya the planes landed, maksudnya pesawatnya sudah mendarat gitu loh. Ya kan, the planes landed a minute ago, nggak bisa. Atau mungkin kalau kalian bisa ngomong the plane landed a few hours ago. Pesawatnya mendarat beberapa jam yang lalu gitu loh. Oke, jadi perhatikan bahwa kalau untuk bicara mengenai present perfect itu kita bicara mengenai kejadian tanpa ada keterangan waktu yang pasti gitu loh. Kejadian di masa lalu tanpa ada keterangan waktu yang pasti ya. Okay, number 2, to talk about experiences in our life. We use the present perfect because the experience have some relevance in the present. Ask Harry about London. He's been there a few times. Do you like Mexican food? I don't know. I have never eaten it. Oke ya, ask Harry about London. He's been there a few times. Jadi kita bicara mengenai pengalaman gitu ya. Jadi kita kalau bisa mengenai pengalaman kita, ya kita menggunakan present perfect gitu ya. Coba kamu tanya Hari mengenai kota London. Dia sudah 3 kali ke London gitu loh. Do you like Mexican food? I don't know. Saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak pernah mencobanya. I have never eaten it gitu loh. Kemudian kita bisa menggunakan have you bla 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 ever gitu kan untuk menanyakan mengenai pengalaman hidup orang lain. Misalnya gini, have you ever been to Scotland? Have you ever eaten Vietnamese food? Has Richard ever been to Australia? Gitu kan. Jadi kita kalau menanyakan mengenai pengalaman orang lain, kita juga bisa menggunakan kata have. Have you ever been to Scotland before? Have you ever eaten Vietnamese food? Has Richard ever been to Australia? Okay, number 3, to talk about an activity, event, or situation that started in the past. Jadi kita bicara mengenai maaf, aktivitas atau kejadian atau situasi yang terjadi di masa yang lalu dan berlanjut sampai dengan saat ini. Makanya kita menggunakan present perfect dan juga dengan tambahan since atau for gitu seperti yang saya jelaskan. Misalkan gini, I have had my laptop for a year gini ya. I've had my laptop for a year. I haven't seen George since the conference. How long have they been married? For about a year. Okay. Jadi kalau kita since itu dia kita menggunakan since itu untuk periode waktu untuk
a point in time. Jadi ada waktu tertentu, misalnya gini. Ini kan ya, I haven't seen George since the conference. Jadi sejak konferensinya selesai, saya nggak pernah ketemu George lagi sampai sekarang gitu kan. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 1, I've had my laptop for about a year. Loh, laptop ini sudah saya miliki selama 1 tahun. Kalau for itu untuk jangka waktu periode, untuk periode jangka waktu tertentu ya, bisa sebulan, 2 bulan, sejam, 2 jam, atau bahkan bertahun-tahun juga itu bisa. Nah, kalau since itu untuk ada satu titik waktu tertentu gitu loh. Misalnya yang contohnya sini, I've worked for RBC since August gitu loh. Saya sudah bekerja untuk RBC sejak bulan Agustus gitu loh. Or you can also say, I have worked for RBC for about 6 months gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau tanya teman-teman, silahkan. Kalau mau ditanyakan, monggo. Gak apa-apa. Ada yang mau tanyakan nggak kira-kira? Nanti kalau untuk absen nanti saya bantu absen ya. Oke, kita lanjut. Kalau Anda tanyakan silakan ya teman-teman ya. Oke, here we go. Sebentar, ini saya absenin dulu yang baru mau masuk ya. Oke, kita lanjut lagi ke sebentar. Oke, tadi share screen-nya di sini ya. Oke, kalau kalian menanyakan sampai sini silahkan. Nanti saya coba. Oke, saya coba untuk. Oke, untuk sini, balik lagi ke sini. So let's complete these conversations. Then we practice with a partner. Have you ever been to a picnic at the beach gitu ya? Kalau sini berarti isinya been. Ya, been to a picnic at the beach. Yes, I have. Kemudian di sini we cook hamburgers gitu. We cook hamburgers gitu loh. Ya, kemudian have you tried sushi? No, I haven't, but I would like to. Oke. Oke, kita lihat ya di sini ya. Saya copy ke PowerPoint ya supaya kalian kita bisa latihan bareng-bareng. Oke. Kang udah coba nggak? Udah coba lagi belum? YouTube masih drop nggak? Oke, kita lihat di sini ya. Oke, have you ever, ini menjadi been to a picnic ya, been to a picnic at the beach. Maksudnya kamu pernah coba piknik di pantai kan? Gitu kan? Yes, I have. Ya, saya pernah. Gitu kan? Yes, I have. And then kita ngapain berarti? We cook hamburgers gitu kan? Oh, we have cook, karena sini nggak ada keterangan waktunya, berarti we have cook hamburgers. Okay, number 2. Have you bisa ditambahkan, have you ever tried sushi? No, I haven't. No, I haven't, but I would like to.
Okay, come on, number 3. Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. Ya, saya pernah. Yes, I have. In fact, I ate some just last week. Saya baru aja makan. Saya baru aja mencoba makanan Meksiko minggu yang lalu gitu loh. Oke, sampai sini any questions? Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, silahkan kalau ada mau tanyakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini sembari saya bikinin apa untuk dokumentasinya. Nanti ini file PowerPoint-nya saya share ke teman-teman ya. Oke, here we go. Oke, balik ke sini. Oke, ini ya, perhatikan ya. Oh, belum sebentar ini saya share screen dulu sebentar, belum saya share. Oke, ini ya, seperti ini jadinya. Have you ever been to a picnic at the beach? Yes, I have. We have cooked hamburgers. Oke, ini perhatikan ya. Di sini karena dia tanpa ada keterangan waktu, maka saya menggunakan apa namanya present perfect gitu loh. Oke, number 2. Number 2, have you ever tried sushi? No, I haven't, but I would like to. Number 3, have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. I ate some just last week. Okay. Any questions, guys? Okay, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita langsung share screen untuk sebentar. Okay, here we go. Okay, sequence adverbs atau adverbs of sequence. Oke, perhatikan. First, mix the peanut butter and banana together. Then, toast the slices of bread. Next, spread the mixture on the toast. And then after that, put the sandwich in the pan with butter. Finally, fry the sandwich until it's brown on both sides. On both sides, okay? Oke, ini kalian bisa baca sendiri, and then saya sih lebih fokus ke sini ya untuk beberapa. How do you cook the foods below? Oke. Ini sih sebenarnya kalian bisa baca sendiri. Saya mau coba fokus kepada grammarnya sih gitu loh. Oke, karena ini grammar ini yang lumayan penting ini. Oke, number 1, the waiter says, blah blah blah. You decided on an appetizer yet? And then Kathy says, yes, I'll have a small order of the snails, please. Number 1, jawabannya adalah blah blah blah. You decided on an appetizer yet? Ada yang tahu? Anyone? Guys? Apa jawabannya? Aldo, Hanifa, Iqmal? Apa jawabannya? Firdaus? Oke, number 1, jawabannya adalah have. Have you, ini ya, number 1, D. Have you decided on an appetizer yet? Gitu kan? Oke, number 2. Pak, itu kok bisa, Pak, nomor 1 kok itu bisa have, gimana ceritanya, Pak? Maksudnya? Iya, have, pakai iya, have. Pak.
Ini kan kalimat Ya tanya. kan pakai have karena apa? Kalimat tanya kan sama aja kayak it's a yes no questions kan, jawabannya yes gitu loh. Apakah Anda sudah menentukan? Apakah Anda sudah menentukan jenis appetizer-nya? Ya, saya minta snail yang porsi kecil gitu kan. Nah, apakah Anda sudah menentukan? Itu dalam bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris kan menjadi have you decided on an appetizer yet? Gitu kan. Oke ya. Oke, kita lihat lagi tadi contoh ya saya yang di PowerPoint sebentar. Oke, here we go. Nah, ini kan coba kita lihat yang number 1. Sebentar, ini saya oke. Ini kan have you heard? Apakah kamu sudah pernah dengar Sue sudah resign? Ya kan? Have you heard? Oke, sekarang kalau kita lihat ini untuk bentuk pertanyaannya, to form a question, we put have or has before the subject. Kita menempatkan kata have atau has itu sebelum subjeknya gitu loh. Oke, contohnya has she left? Where have they gone? Have you finished? Ya kan? Kalau itu kan kalau has she left itu kan it's a yes no question kan, jawabannya yes she has atau no she hasn't gitu loh. Nah, kalau yang have you finished itu juga sama, it's a yes no question. Itu kan jadi have you finished? Jawabannya menjadi yes I have atau no I haven't gitu loh. Nah, kemudian kalau itu yang number 4 itu adalah WH question. Yang number 2 juga sama, WH questions gitu loh. Oke, nah itu makanya kenapa menggunakan have di sini. Gitu ya. Oke. Jelas? Jelas mungkin? Atau ada yang menanyakan lagi atau mungkin masih ada yang bingung? Nggak apa-apa. Sok silakan. Santai aja nanyanya. Jangan takut salah. Oke. Kita lanjut. Kalau ada yang mau nanya, silakan ya, diinterrupt aja, oke, nggak masalah ya. Oke, number 2. Jen says, hello Brian, did you like to eat chicken? Yes. Jawabannya ini adalah it's a yes no question gitu ya. Yes, berarti dia suka gitu kan. Yes, I like to eat chicken so much ya. Jawabannya itu adalah yang C. I like to eat chicken so much gitu loh. Oke. Number 3. Hey Carlo, do you know where the food bulgogi is from? Ini dibalik ya, soalnya is itu di belakang bulgogi ini. Maksudnya karena ini adalah kalimat tanya sifatnya indirect gitu loh. Maksudnya gini. Do you know where Jakarta is gitu. Maksudnya bukan do you know where Jakarta is, bukan do you know where is Jakarta. Kalau kalimat directnya adalah where is Jakarta, ya kan? Nah, kalau saya ingin menanyakan kepada kalian misalnya kalimatnya menggunakan indirect question menjadi do you know where Jakarta is gitu loh. Nah, demikian juga di sini. Berarti ini hey Carlo, do you know where the food bulgogi is from? Yes, I know. The food is from Korea, gitu kan? Nah, ini kalau suka demen drakor, ini pasti kayak kalian udah tahu bulgogi gitu ya, pasti dari Korea, nggak mungkin dari Amerika kan? Oke, bread itu di bake. Nah, kalau rice, kalau di menanak nasi itu menjadi apa yo? Steam ya. Oke. Number 5, is spaghetti an American food? No, it's not. It's apa yo? Kalau pasta itu dari pasta, ini asalnya dari Italia ya.
Gitu loh. Makanya kenapa kalau misalnya kalau kalian mencoba misalnya apa namanya pizza dari apa American pizza dengan apa dengan Italian pizza itu berbeda gitu. Demikian juga dengan American pasta dan Italian pasta itu pasti ada perbedaannya gitu loh. Walaupun sebenarnya asal usulnya yang asal usul pasta itu awalnya itu dari Italia. Nah, kemudian dari Italia itu dibawa ke Amerika bersama dengan mereka yang bermigrasi dari Eropa ke Amerika seperti itu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti untuk absen nanti saya bantu ya. Seperti sih kayak servernya masih error, tapi nggak apa-apa deh. Oke guys, ada yang mau ditanyakan silahkan. Teman-teman masih ada waktu 3 menit lagi. Nanti untuk yang bahan-bahan ini akan saya Pak, bahan yang presentasi tadi yang PowerPoint itu akan saya share di grup gitu ya. Dan kalian nanti bisa baca lagi sendiri nih, mengenai apa mengenai apa namanya yang kuliner gitu loh. Kalau kuliner sebenarnya kesukaan saya, tapi kalau udah mengedepan kuliner dari luar saya agak menghindar gitu ya. Oke, perhatikan. Oke, ini ya ada bake itu dipanggang, fry itu digoreng, roast itu dibakar, boil itu apa namanya dimasak gitu ya, maksudnya memasak air gitu sampai dia mendidih. Kemudian barbecue itu udah jelas ya. Kemudian kalau steam itu seperti ini yang yang dipanaskan gitu ya. Oke. Oke, jelas ya teman-teman ya semuanya ya. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Kalau enggak kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi berarti hari Selasa besok ya teman-teman ya. Selasa besok jangan lupa. Jadi saya mau coba habisin dulu sampai meeting 14. Kemudian nanti kalau masih sempat saya akan ngebahas mengenai mengenai beberapa exercise-nya gitu ya. Oke. Oke ya. Sampai ketemu lagi hari Selasa besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.